Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan laporan dari ujian tengah semester mata kuliah Internet of Things atau IoT. Bisa di next. Oke, perkenalkan dari anggota kami yang pertama ada saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140. Lalu ada Muhammad Akmal Al-Fatah dengan NIM belakang 165. Ada Yehezkiel Dongoran dengan NIM belakang 148. Ada Muhammad Hamzah dengan NIM belakang 156 dan ada Abdi Arya Pratama dengan NIM belakang 145. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama itu bab satu pendahuluan. Di sini latar belakangnya. Jadi tema yang kami ambil itu adalah eh, smart farming atau pertanian cerdas ya menggunakan IoT. Lalu pertanian merupakan bagian penting untuk pangan di Indonesia, namun pertanian sedang menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja dan juga ketergantungan dengan cuaca. Dengan IoT ini kita dapat memantau kondisi lingkungan secara real time dan juga mengotomatisasikan irigasi dan pemupukan dan juga akan meningkatkan efisiensi dan juga hasil panennya. Namun tantangannya sendiri itu adalah biaya yang tinggi dan juga kurangnya pemahaman dari para petani. Penelitian diperlukan untuk mengembangkan IoT yang terjangkau, tahan lama, dan mudah digunakan oleh para petani. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah penjelasan umumnya, di mana sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, namun sedang menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan juga serangan hama. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi tanah, cuaca, dan tanaman secara real time, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga akan meningkatkan efisiensi kerja, produksi tanaman hasil tani, dan keberlanjutan pertanian secara jangka panjang. Boleh di next. Lalu tantangan dan permasalahan apa yang akan kita hadapi dari penerapan IoT ini? Jadi karena sektor pertanian ini penting untuk ekonomi dan ketahanan pangan kita, namun kita masih terkendala dengan cuaca dan juga minimnya akses teknologi untuk para petaninya. Sedangkan metode manual akan menyita waktu yang lama dan juga hasilnya kurang optimal gitu. Sehingga petani kecil sampai menengah akan kesulitan untuk menerapkan teknologinya karena biaya yang tinggi dan perangkatnya kurang tahan terhadap kondisi yang ada di lapangan. Jadi itu tadi tantangan dan permasalahannya. Boleh di next. Lalu alasan dan urgensi apa yang membuat kami mengangkat topik ini? Yang pertama itu adalah kebutuhan teknologi dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga keberlanjutan dari pertanian itu sendiri. Lalu tantangan global, cara menghadapinya seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan juga keterbatasan lahan yang ada. Lalu IoT juga dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Dan yang terakhir, dibutuhkan solusi yang aplikatif, mudah digunakan, tahan terhadap kondisi yang ada di lapangan, dan juga terjangkau untuk para petani. Nah, itu boleh di next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada studi literaturnya pada penerapan IoT pada sektor yang terkait. IoT berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pertanian dengan menyediakan data real-time seperti kadar pH, kelembapan, dan kesuburan tanah. Penelitian Patel et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sensor IoT mampu mengukur parameter tersebut dengan mengirimkannya ke platform digital untuk dianalisis. Contohnya, contoh implementasinya adalah meliputi soil monitoring system berbasis ESP32, Smart Soil Sensor pada Teralytic, serta integrasi dengan GIS untuk pemetaan lahan secara spasial. Kemudian dari teknologi dan komponen IoT yang digunakan, yang pertama ada sensor dan perangkat, yang pertama ada sensor pH suhu kelembapan, kemudian terhubung ke Arduino ESP32 dan Raspberry Pi. Dan kemudian yang kedua ada teknologi komunikasi. Yang pertama ada Wi-Fi, area dengan jaringan stabil, LoRa, dan NB-IoT untuk jangkauan yang lebih jauh.
Kemudian ada Bluetooth dan Zigbee untuk koneksi lokal. Yang ketiga ada platform cloud, yaitu contohnya seperti ThingSpring, Firebase, Google Cloud IoT. Kemudian fiturnya seperti monitoring real time, rekomendasi otomatis, serta pengambilan keputusan cepat. Kemudian bab 3 yaitu desain konseptual dari sistem IoT. Ini merupakan blok diagramnya. Yang pertama ada sensor-sensor, ada sensor pH, sensor suhu, sensor kelembapan. Kemudian ada microcontroller, ada atau ESP32 membaca data dari sensor. Kemudian ada konektivitas, Wi-Fi, LoRa atau GSM yang fungsinya untuk menyimpan data secara terstruktur. Kemudian front end yang fungsinya untuk tampilan grafik serta notifikasi dan rekomendasi. Dari konektivitas itu juga langsung ke platform cloud atau database atau MySQL yang fungsinya untuk menyimpan data secara terstruktur. Kemudian di sini ada alur kerjanya. Yang pertama ada pengumpulan data, sensor membaca kelembapan, pH tanah serta suhu tanah. Yang kedua, pemrosesan awal microcontroller atau Arduino atau ESP32 yang berfungsi sebagai pembaca sinyal sensor, konversi data, serta filter dan kalkulasi sederhana. Yang ketiga ada pengiriman data. Data dikirim via Wi-Fi, LoRa, dan GSM. Yang keempat ada penyimpanan data. Data disimpan di MySQL database dan data terstruktur dan aman. Yang kelima ada analisis dan visualisasi seperti deteksi kondisi tanah, grafik tren dan indikator visual serta menampilkan notifikasi otomatis. Yang keenam ada akses pengguna, menggunakan aplikasi mobile sederhana, monitoring real time serta rekomendasi penyiraman atau pemupukan. Kemudian ada komponenisasinya yaitu yang pertama ada microcontroller. Microcontroller berfungsi sebagai pengatur data dalam sistem SP32. SP32 tersendiri dipilih karena memiliki Wi-Fi, Bluetooth, konsumsi daya rendah, dan kemampuan pemrosesan yang baik. Arduino Uno juga bisa digunakan karena mudah diprogram serta mendukung berbagai sensor. Yang kedua, sensor. Sensor yang digunakan untuk memantau kondisi tanah yaitu ada sensor kelembapan tanah, mengetahui apakah tanah basah atau kering. Yang kedua ada sensor pH tanah, mengukur keasaman atau kebasahan tanah. Yang ketiga ada sensor suhu tanah, yang berfungsi untuk mengukur suhu tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian masih di komponen utama sistem, yang ketiga ada konektivitas untuk mengirim data ke server atau aplikasi. Sistem menggunakan Wi-Fi jika ada akses internet stabil, kemudian LoRa untuk area luas dengan jarak jauh dan konsumsi daya rendah, kemudian ada GSM atau GPRS untuk daerah terpencil dengan jaringan seluler. Yang keempat ada penyimpanan data. Data disimpan di MySQL dengan mudah mengolah data besar secara terstruktur dan cepat. Data-datanya seperti data kelembapan, pH, dan suhu yang disimpan untuk dianalisis di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ada aplikasi front-end atau back-end. Front-end ini tersebut adalah antarmuka yang digunakan petani untuk melihat data dan rekomendasi. Kemudian dari back-end itu adalah untuk mengolah data dan mengirimkan informasi ke front-end. Kemudian bab 4 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya bab 4 ada analisis manfaat dan dampak penerapan dari IoT. Boleh di next. Nah, di sini ada keunggulan IoT dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini masalah utamanya ada yang pertama penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, terus pola tanaman tidak tepat, dan juga jarangnya pengecekan tanah. Nah, di sini juga IoT berperan untuk pemantauan real-time kondisi tanah. Dan ada sensor juga yang mengukur pH tanah, kelembapan, dan suhu, nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, manfaatnya di sini adalah memberi data akurat untuk penambahan pupuk organik, pengaturan irigasi, dan juga rotasi tanaman, serta mencegah kerusakan tanah dan tingkatkan kesuburan sejak dini. Next.
Yang berikutnya ada efisiensi, produktivitas, dan juga penghematan biaya. Pemupukan lebih efisien karena hanya di area yang membutuhkan, dan produktivitas meningkat karena nutrisi tepat dan hasil panen pun optimal. Kemudian hemat biaya karena pengeluaran operasional lebih rendah. Dan yang terakhir, tanah lebih sehat dan mencegah juga kerusakan akibat eksploitasi, mendukung juga pertanian berkelanjutan dan hasil maksimal. Next. Dan di sini ada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk dampak sosialnya yang pertama ada pengetahuan dan dari petani juga dapat meningkat, dan yang kedua juga pekerjaan manual usia berkurang. Kemudian dampak ekonominya ada hasil panen lebih konsisten dan juga harga jualnya jadi meningkat. Yang ketiga, dampak dari lingkungannya penggunaan pupuk kimia berkurang dan juga ekosistem tanah lebih terjaga. Next. Nah, selanjutnya ada tantangan dan kendala implementasi. Next. Nah, di sini ada hambatan teknis dan non-teknis. Untuk hambatan teknisnya sendiri ada sensor harus tahan panas, hujan, dan kelembaban tinggi. Keterbatasan jaringan internet di pedesaan dan juga butuh keahlian teknis untuk instalasi dan perawatan. Untuk hambatan non-teknisnya ada risiko pencurian sensor, gangguan pengumpulan data, solusi pelindungan sensor, dan sistem pelacak, dan alarm gerak. Next. Berikutnya ada analisis risiko dan isu keamanan. Yang pertama, keamanan data. Data sensor harus terlindungi dari kebocoran atau manipulasi, ancaman peretasan, akses tidak sah, pemalsuan data. Nah, solusinya enkripsi, autentikasi pengguna, dan juga kontrol akses. Yang kedua, reliabilitas sistem. Sensor harus tahan cuaca ekstrim seperti hujan, panas, atau kelembapan. Apabila sensor rusak, data tidak akurat dan sistem tidak andal. Pentingnya untuk kualitas sensor dan perawatan berkala. Next. Nah, yang berikutnya ada rekomendasi dan inovasi. Ya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi terlebih dahulu, yang dimana pertama adalah rekomendasi untuk pengembangan sistem lanjutan. Yang pertama-tama adalah menggabungkan sensor pH, suhu, kelembaban, dan NPK untuk menghasilkan data tanah yang akurat dan secara menyeluruh. Yang kedua adalah menganalisis pola tanah dan memprediksi penurunan kesuburan. Dan juga yang terakhir adalah memberi saran otomatis. Yang ketiga adalah memudahkan petani untuk memantau kondisi tanah secara real time dari mana saja. Yang keempat adalah memberikan notifikasi saat terdeteksi kondisi tanah yang tidak ideal atau berbahaya. Dan kelima, yang terakhir adalah mengatur irigasi dan pemupukan secara otomatis berdasarkan data sensor untuk efisiensi pengguna air dan pupuk. Next. Lalu ide inovatif untuk meningkatkan efektivitas dari IoT, yang pertama adalah sensor tanah tenaga surya portable, dan yang kedua adalah penggunaan drone berbasis IoT, yang ketiga adalah sistem peta kesuburan digital otomatis, yang terakhir adalah sensor biologis atau biosensor. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dan prototip dari sederhana. Boleh dari saudara Hamzah untuk stop share dulu, karena saya ingin menjelaskan tentang Arduino dari kelompok kami. Oke, di sini merupakan Arduino Uno dari kelompok saya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari library manajernya, di mana kami menggunakan tiga, yakni Liquid Crystal I2C untuk displaynya, DHT Sensor Library, dan juga Adafruit Unified Sensor, di mana kedua dari DHT Sensor Library dan Adafruit Unified Sensor bisa dilihat dari namanya, yakni sebuah sensor. Lalu untuk di dalam codingnya ini itu sederhana, yang dimana ada void setup dengan void loop, lalu define untuk const-nya, dan juga dengan displaynya di sini yaitu lcd.print dengan set cursor dan lain-lainnya, lalu juga ada if else. Dan sini merupakan yang paling pentingnya, di mana di sini ada DHT 22 di sini untuk kelembaban dan juga untuk suhu. Lalu ada buzzer dan juga ada LED. Ini merupakan untuk indikator visual
Lalu di sini ada display yang dimana saya sudah jelaskan yakni memakai I2C. Dan di sini kedua hal ini merupakan yang dinamakan potentiometer. Kedua ini adalah untuk mengukur dari pH dan juga kelembaban dari tanah. Oke, pertama-tama saya akan mensimulasikan dari project Arduino Uno ini. Di mana kalau misalnya kita lihat di sini dengan display I2C-nya yakni suhu yakni dengan 27 Celcius, kelembaban udara 42, kelembaban tanah 0 dan pH tanah 0. Kenapa bisa 0? Karena saya belum setting di bagian slide-nya. Ini mah kalau kita bisa lihat, kalau misalkan 0 itu maka di kiri. Kalau misalkan semakin besar itu saya slide ke kanan. Kalau misalnya kita lihat di sini, editing dari DHT22, bisa kita lihat sama persis seperti di I2C-nya. Kalau misalkan kita menaikkan misalkan temperatur, maka temperatur di I2C juga naik. Kalau misalkan di dalam slide potensiometer, kalau saya menggeser sedikit, yang di sebelah kiri itu merupakan pH tanah. Kalau untuk yang sebelah kanan itu kelembaban dari tanah. Lalu kegunaan dari buzzer dan juga LED ini merupakan untuk mengukur indikator visual kalau misalkan ada kesalahan di dalam tanah tersebut. Kalau misalkan tidak ada kesalahan, maka akan em, tidak menyala dan juga tidak berbunyi dari buzzer dan LED. Kalau misalkan salah, maka kedua hal ini itu akan menyala. Itu merupakan indikator visual dari kelompok kami. Kalau misalkan temperaturnya itu di below freezing, yaitu min 26,9. Lalu juga pH tanahnya saya besarkan menjadi yang paling pojok, yakni 14. Lalu dengan kelembaban tanah yang misalkan em, 88. Bisa dilihat bahwa buzzernya sudah berbunyi dan juga LED sudah menyala. Ini dimana sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan menyala dua-duanya, itu menandakan kalau misalkan tanah tidak baik dan juga suhu di environment-nya juga tidak baik. Itu melakukan penjelasan singkat dari em, sensor kesuburan tanah yang kami buat. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian use case yaitu dari dokumentasi berbagai pendukung. Yang pertama ada use case di sini. Tujuannya itu menjelaskan fungsi utama yang dapat dilakukan oleh pengguna. Di sini ada petani, ada admin sistem, dan sensor tanah. Yang pertama itu petani akan melihat data kesuburan. Nah, di sini akan menerima notifikasi dari sensor. Sensor tanah akan memberikan informasi ke dashboard nanti. Dan di sini akan terlihat melihat riwayat pemantauan dan juga selanjutnya ada mengatur ambang kesuburan, selanjutnya ada admin sistem yang akan mengelola sistem. Di next, selanjutnya di sini saya akan jelaskan activity diagram. Nah, activity diagram ini bertujuan untuk menggambarkan proses aktivitas yang terjadi secara berurutan dengan sistem. Nah, yang pertama itu sensor membaca nilai tanah. Selanjutnya akan data dikirim ke dalam microcontroller, lalu data dilanjut ke cloud untuk dianalisis, dan selanjutnya ada proses analisis. Sistem akan memeriksa apakah data perlu disimpan atau tidak. Nah, jika disimpan, maka data tersebut akan disimpan di riwayat lalu akan disimpan ke dalam dashboard. Namun jika tidak disimpan akan kembali ke dashboard. Nah, selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini bertujuan untuk menjelaskan struktur data dan fungsi masing-masing objek dalam sistem. Nah, yang pertama ada kelas utama ini, diantaranya ada sensor. Nah, di sensor ini terdapat bagian untuk menyimpan ID sensor, lokasi, terus tipe sensor dan nilai, dan juga menyertakan serta fungsi membaca data dan mengirim data. Lalu ada cloud database, di sini akan menyimpan data ID, lalu waktu dan nilai kesuburannya, dan juga menyediakan fungsi untuk mengatur ambang batas, membaca data dan mengirim data.
Selanjutnya ada bagian petani, yaitu terdapat menyimpan ID user, nama dan email, lalu membaca atau berfungsi juga melihat data dan atur ambang. Dan juga yang terakhir ada admin. Di sini ada menyimpan ID admin, nama dan email, dan dapat juga berfungsi untuk mengatur akun. Selanjutnya next, sequence diagram. Nah, sequence diagram ini akan bertujuan untuk menunjukkan alur interaksi antara komponen sistem dalam urutan waktu. Nah, yang pertama itu sensor membaca data tanah, misalnya pH, kelembapan, dan lainnya. Selanjutnya ada data dikirim ke microcontroller untuk diproses datanya. Lalu microcontroller mengirim data ke cloud database dan disimpan. Lalu cloud database menyimpan data dan mengirim ke sistem web. Nah, selanjutnya di sini petani akan membuka web dan melihat data dari web. Next. Di sini kesimpulan saya akan membahas ringkasan hasil analisis dari topik kelompok kami. Nah, proyek ini menunjukkan bahwa IoT membantu petani memantau lahan secara efisien dengan sensor yang mengukur pH, suhu, kelembapan, data real time, mendukung keputusan penyiraman, pemupukan dan pemilihan tanaman, dan masalahnya harga alat mahal dan daya tahan perangkat luar ruangan. Next. Refleksi terhadap pentingnya IoT di sektor terkait, IoT di pertanian meningkat efisiensi dan berkelanjutan dengan memantau kesuburan tanah secara real-time. Petani dapat mengambil keputusan akurat tanpa bergantung pada pengalaman subjektif, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan hasil panen. Masalahnya ini ketidakpastian pengelolaan lahan. Next. Baik, terima kasih. Dari kami, paparan dari laporan UTS Internet of Things, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.